Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansyah. Hari ini kita akan membahas persoalan yang sedang menimpa Bapak Ridwan Kamil selaku tokoh politik dan juga mantan pejabat publik bersama dengan seorang artis selebgram yang diduga punya hubungan spesial. Belakangan ini Lisa Marliana, seorang selebgram cantik majalah Dewasa, mengungkapkan tentang keterlibatan Ridwan Kamil dalam prosesi kehamilan dirinya dan melahirkan seorang anak berumur 3 tahun. Dugaannya Lisa Marliana ini mengungkapkan identitas anaknya ini sebagai anaknya Ridwan Kamil. Dugaan sementaranya itu dengan faktor ekonomi, yang dimana Lisa Marliana menuntut Ridwan Kamil untuk memberikan nafkah lahir terhadap anaknya Lisa Marliana. Namun Bapak Ridwan Kamil dianggap tidak memberikan nafkah secara lahir karena memang anak yang bersama dengan Lisa Marliana bukan bagian daripada hubungan biologis atau anak kandung dari Bapak Ridwan Kamil. Lalu sorak-sorai berkembang isu di media sosial, ini benar atau tidak persoalan masalah ini. Terlepas daripada benar atau tidaknya anak yang dilahirkan oleh selebgram cantik Lisa Marliana ini bersama dengan Ridwan Kamil, pada prinsipnya kita tidak membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh Lisa Marliana selaku perempuan dengan menjalin hubungan, toh kalau pada akhirnya hubungan tersebut benar. Karena bagaimanapun Ridwan Kamil ini sudah memiliki seorang istri dan juga memiliki seorang anak. Seharusnya dengan sesama perempuan, Lisa Marliana bisa saling mengerti keadaan hati seorang perempuan tentang bagaimana sakitnya diduakan atau sakitnya diselingkuhi. Nah, ini kan lagi-lagi tentang bagaimana karakter. Ya, kita ketahuilah Lisa Marliana ini backgroundnya seperti apa. Terlepas isu ini benar atau tidak gitu, tapi prinsip nilainya itu kita juga tidak menyalahkan sepenuhnya Ridwan Kamil. Atau kalaupun pada akhirnya hubungan ini dianggap benar gitu kan, atau diduga benar adanya. Karena bagaimanapun bila mana hubungan ini sampai menghasilkan sang buah hati, sudah pasti ada unsur suka sang suka, ataupun ada faktor ekonomi, ataupun ada faktor lainnya. Akan tetapi bukan menjadi faktor keterpaksaan, karena hubungan yang dilakukan sampai melahirkan sang buah hati, dasarnya itu pasti kalau tidak suka saling suka pasti ada faktor ekonomi yang memang perlu Lisa Marliana mendapatkan itu dari Ridwan Kamil. Tapi sangat disayangkan sesama perempuan, ya Lisa Marliana dengan sengaja, dengan ketidak merasa bersalahnya mengungkap itu di media sosial, sampai pada akhirnya ya kita ketahui bersama hari ini Bapak Ridwan Kamil beserta istri seperti diserang badai dari laut. Harusnya sangat kencang setelah kasus BJB timbul kasus perselingkuhan. Nah, kita juga tidak sepenuhnya menyalahkan Lisa Marliana sebagai perempuan dalam kasus ini. Akan tetapi bila mana itu benar, maka sangat disayangkan Bapak Ridwan Kamil melakukan hal tersebut. Kenapa tidak jajan saja? Kenapa tidak artinya nakal sekalian gitu? Tapi pada prinsipnya ya itu kembali lagi ke diri masing-masing gitu. Tapi sangat disayangkan Ridwan Kamil ini tokoh besar, bahkan punya potensi besar di 2029 itu menjadi kandidat terkuat di calon presiden Republik Indonesia. Karir politiknya, karir pejabat publiknya hancur begitu saja dengan isu-isu miring hari ini. Kalau dianggap semua pejabat publik itu melakukan hal yang sama,
maka sangat disayangkan. Buat apa merawat rumput yang rusak? Buat apa merawat rumput yang tidak baik, yang pada akhirnya bisa menusuk kaki-kaki kita ke depannya gitu. Kenapa tidak jajan saja, lepas begitu saja? Kenapa harus main nakal dengan cara jangka panjang? Itu yang sebenarnya sangat disayangkan bila mana itu benar. Lalu Lisa Marliana mendesak Bapak Ridwan Kamil untuk kalau memang pada akhirnya itu benar bukan anaknya, ayo tes DNA dong. Tidak semudah itu, bos. Kita melakukan tes DNA, apalagi Ridwan Kamil ini seorang pejabat publik yang dimana tengokan dia itu, gerak langkahnya itu disorot oleh media. Apalagi belakangan ini namanya sedang viral-viralnya di berita ataupun di media sosial, maka perhitungannya pun cukup matang. Kalaupun pada akhirnya dilakukan tes DNA, ya tunggu isu ini redam terlebih dahulu. Bukan semata-mata takut, bukan semata-mata tidak mau gitu, bukan. Tetapi gimana ya, kalau kita nonton sinetron saja, orang itu bisa dengan mudahnya loh mengakali atau bahasanya memanipulasi atau menipu daya hasil tes DNA gitu. Apalagi hari ini Ridwan Kamil ini menjadi sorotan publik. Ya tentu bila mana menjadi tokoh politik itu ada pro dan kontra, atau ada orang yang suka ataupun tidak. Nah ini beresiko untuk orang yang tidak suka sama Ridwan Kamil bisa menghantam Ridwan Kamil. Kan begitu polanya sebenarnya. Makanya sudah betul posisi hari ini Ridwan Kamil itu diam 1000 bahasa, karena ngomongnya dia bisa menimbulkan konflik baru gitu kan. Salah ucapnya dia bisa menimbulkan permasalahan baru gitu. Maka cara untuk berdiam diri sampai pada akhirnya permasalahan ini kelar dengan menunggu waktu, ya itu sudah cukup benar. Maka pada prinsipnya kita tidak mendukung atau tidak mensupport hal-hal yang berkaitan dengan perselingkuhan, karena bagaimanapun pada prinsipnya perselingkuhan itu suatu hal yang tidak layak dilakukan atau bahkan tidak pantas dilakukan dan sangat menyalahkan secara aspek sosial gitu. Ya kita doakan lah semoga permasalahan ini cepat ketemu titik terang, ada win-win solution antar kedua belah pihak. Kalau pada akhirnya hanya sebatas faktor ekonomi ini menjadi dasar timbulnya permasalahan ini, ya coba segera selesaikan maunya seperti apa. Tapi kalau pada akhirnya ada unsur pemerasan di dalamnya dengan memeras uang, apalagi menyebarkan berita yang sifatnya itu secara benarnya belum dipastikan benar, maka ya ngeri sedap juga gitu, ngeri sedap juga. Karena yang dikorbankan banyak, yang dihancurkan banyak. Salah satunya sesama perempuan gitu. Ada istrinya Ridwan Kamil, ada anak-anaknya Ridwan Kamil, yang dimana ini menjadi isu liar di kalangan publik gitu, dan juga berbahaya sekali untuk Ridwan Kamil bila mana isu ini terus menerus timbul di permukaan gitu, karena secara karir politiknya bisa hancur begitu saja atas apa yang sudah dilakukan belakangan ini. Maka saya menghimbau untuk para pejabat lebih berhati-hati. Ya sudah menjadi hal lumrah lah, karena ini sifatnya entertain kan. Tapi lebih hati-hatilah, lebih baik jajan. Karena bagaimanapun kalau jajan ya lepas begitu saja, jangan merawat lah. Karena yang udah-udah merawat itu bisa menghancurkan di kemudian hari. Mungkin itu saja, kita tinggal tunggu perkembangan selanjutnya seperti apa. Ya semoga permasalahan ini cepat selesai dan keluarganya Pak Ridwan Kamil ya diberikan rasa sabar, dan Lisa Marliana juga ya semoga hatinya dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya yang benar katakan benar, ya yang salah katakan salah. Mungkin itu saja. Salam akal sehat, tetap semangat.